Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 2305 13 80 284, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep harta dalam Islam. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicantumkan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 14 dan Quran 134 Al-Rafiq 2016 6-8. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang merupakan akar kata dari lafaz al-mim-yahbal, yang berarti condong dan miring, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Unsur-unsur harta. Menurut para mufakkah, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Pertama, unsur aniyah, dan kedua, unsur urf. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan atau ayan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur urf ialah sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun namawiyah. Bentuk dan jenis-jenis harta dalam Islam dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia. Barang dapat dibagi sebagai berikut. A. Barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah, dan setiap orang dapat memperoleh dengan bebas dengan cara terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. B. Barang-barang ekonomi. Barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka, membutuhkan usaha untuk memperolehnya. Para mufakkah membagi harta tersebut kepada 10 pembagian, yaitu 1. Dari segi boleh atau tidaknya dibedakan menjadi mutakawin dan ghair mutakawin. 2. Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada akor dan mankul. 3. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya terbagi kepada mitsil dan kimi. 4. Dari segi tatap dan tidaknya barang setelah digunakan terbagi kepada istihlak dan istimali. 5. Harta yang berupa benda atau mal ain dan harta yang tidak berbentuk atau mal dain. 6. Harta berupa benda atau mal aini dan sesuatu yang menjadi tanggung jawab atau al dain. 7. Harta yang berada dalam hak milik harta mamluk pada mulanya bukan milik seseorang atau mubah, dan harta yang tidak boleh dimiliki oleh diri sendiri dan diwajibkan untuk diberikan kepada orang lain atau mahjur. 8. Harta yang dapat dibagi atau qabil lil kismah, dan harta yang tidak dapat dibagi atau ghair qabil lil kismah. 9. Harta pokok dan harta pendapatan atau syamar. 10. Harta pribadi atau malkas dan harta milik umum atau malam. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dan terdapat ayat di dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. Sumber dan dampak kekayaan halal telah dipahami dengan jelas oleh sebagian besar masyarakat, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan dalam beramal soleh, pahala dan kenikmatan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai harta haram, hal ini masih sangat sedikit diketahui secara jelas oleh umat Islam saat ini, sehingga banyak di antara mereka yang terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber harta haram antara lain pekerjaan yang mengandung unsur kezaliman,
merampas hak orang lain tanpa cara yang diperbolehkan menurut syariat, memperoleh sesuatu yang tidak dibalas dengan kerja atau pengorbanan yang pantas, harta benda yang dihasilkan melalui jual beli barang haram, dan atau harta benda yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak diperbolehkan menurut syariat.